Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Tutoredi Pamungkas, NPM 1921912225. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai proses dan juga kondisi belajar gerak. Yang pertama ada proses belajar gerak, yang dimana menurut John and Droutriski, definisi yang dibuatnya yaitu belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang diekspresikan dalam gerakan tubuh atau bagian tubuh. Adapun menurut Bosco pada tahun 2013, yang dimana proses belajar gerak itu ada 3 fase. Yang pertama yaitu ada fase kognitif, adapun fase asosiatif, dan juga fase otonom. Nah, ketiga fase tersebut adalah proses belajar gerak siswa dari memulai untuk mencoba pembelajaran sampai dengan kemahiran yang dapat dilakukan secara otomatis. Jadi ketiga fase ini merupakan tingkatan atau bisa disebut juga proses dalam belajar gerak tersebut. Nah, adapun menurut Yusmawati pada tahun 2020, nah di dalam ranah gerak ada tiga kelompok gerak fundamental, yaitu yang pertama gerak lokomotor, yang dimana gerak lokomotor ini merupakan gerak yang berpindah tempat. Nah, dalam gerak lokomotor ini bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contohnya dari gerakan lokomotor ini seperti berlari, lalu melompat, dan memanjat. Adapun gerak non lokomotor, yang dimana gerak non lokomotor ini adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Nah, artinya bagian tubuh tertentu melakukan gerakan tetapi posisi tubuh tetap berada di tempatnya. Nah, adapun contohnya seperti dalam gerakan non lokomotor ini seperti memutar, menggeleng, membungkuk, dan mengayun. Nah, gerakan non lokomotor ini gerakan yang dilakukan tapi tidak berubah posisi atau berubah tempat. Dan yang ketiga yaitu ada gerakan manipulatif, yang dimana dalam hal ini bentuk kemampuan manipulatif merupakan salah satunya adalah kemampuan gerak dasar melempar, seperti itu. Masuk kepada pembahasan yang kedua atau pemaparan yang kedua mengenai kondisi belajar gerak. Nah, yang dimana kondisi belajar gerak ini merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Dari kata kondisi sendiri bisa berarti keadaan atau syarat. Nah, sedangkan belajar bisa diartikan terjadinya perubahan pembawaan atau kemampuan setelah terjadi proses edukatif. Nah, dari kedua arti kata tersebut dapat menjelaskan bahwasanya pengertian kondisi belajar ini merupakan suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, seperti itu. Nah, adapun kondisi internal dalam belajar gerak. Nah, kondisi internal adalah keadaan yang seharusnya ada pada diri si pelajar. Nah, kondisi internal ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama pelajar harus mengingat
bagian-bagian gerak keterampilan, dan juga yang kedua itu pelajar harus mengingat urutan-urutan rangkaian gerak. Lalu yang kedua di sini ada kondisi eksternal dalam belajar gerak, yang dimana kondisi eksternal ini dalam belajar gerak ada stimulus dari luar diri pelajar atau perlakuan yang dikenakan pada diri pelajar agar proses belajar bisa terjadi. Nah, kondisi eksternal meliputi 4 macam, yaitu sajian instruktur verbal, sajian instruktur visual, kegiatan praktek, dan penyampaian umpan balik. Jadi dalam kondisi belajar gerak ini dipengaruhi juga oleh dua faktor, bisa dibilang seperti itu. Yang pertama kondisi internal dan juga kondisi eksternal, yang dimana kondisi internal ini berasal dari kemampuan pelajar tersebut, sedangkan kondisi eksternal ini kondisi yang dimana bisa merupakan suatu rangsangan untuk atau stimulus agar pelajar tersebut dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwasannya belajar gerak secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, dalam proses pembelajaran, materi pembelajarannya adalah sebagai bentuk keterampilan gerak, baik yang dikemas dalam bentuk permainan dan latihan ketangkasan. Konsep belajar pada umumnya dan belajar gerak sebagai belajar perilaku motorik pada khususnya telah dirumuskan dalam berbagai definisi oleh para ahli. Dalam proses pembelajaran, anak melakukan berbagai tugas-tugas sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga dalam proses perkembangan pendidikan, terutama pendidikan jasmani, memiliki muatan belajar gerak yang diarahkan pada pencapaian tujuan fisik dan perkembangan motorik. Saya harap yang menonton video ini atau yang membaca makalah nantinya dapat mencari referensi-referensi lain, sehingga apa saja yang telah saya paparkan di sini dapat dikembangkan kembali oleh teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.